Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para pemirsa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu dalam kajian kitab Al-Wajibat dan kita sudah masuk pembahasan Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullah ta'ala berkata, i'lam anna nawaqidul Islam asarah. Ketahuilah bahwasanya pembatal Islam ada 10. Ya, di sini penulis menggunakan kata i'lam yang artinya ketahuilah, dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang akan disampaikan oleh penulis ini adalah perkara yang penting. Karena biasanya orang Arab kalau menggunakan kata i'lam itu artinya dia akan menyampaikan sesuatu yang penting. Nah, di sini penulis menggunakan kata i'lam karena apa yang akan beliau sampaikan sesuatu yang sangat penting, yakni tentang nawaqidul Islam, pembatal keislaman, di mana seseorang harus mengetahuinya, ya, supaya dia bisa menghindarinya. Jadi harap diperhatikan. Kita pasang pendengaran kita gunakan hati kita, ya, pasang pendengaran kita baik-baik, kemudian kita masukkan dalam hati kita apa yang disampaikan oleh penulis. Ini adalah sesuatu yang penting. Taib, bahwasanya nawaqidul Islam, nawaqid ini jamak dari naqid yang artinya pembatal, ya, atau perusak. Bahwasanya pembatal Islam, jadi kemarin sudah kita jelaskan yang dimaksud dengan nawaqidul Islam adalah hal-hal yang bisa merusak dan membatalkan keislaman seseorang, baik berupa keyakinan, perkataan maupun perbuatan, di mana apabila seseorang terjerumus di dalamnya, maka akan rusak dan batal keislamannya. Kemudian terhapus amalnya dan pelakunya akan kekal di neraka. Waliyazubillah. Ini bahaya nawaqidul Islam. Keislamannya akan rusak, akan batal. Ya, orang yang melakukan nawaqidul Islam, keislamannya akan rusak dan batal, kemudian terhapus seluruh amalnya dan pelakunya kekal di neraka. Waliyazubillah. Taib. Fayajibu ala mukallaf ta'allumuha liyahzaru minha, maka wajib bagi mukallaf, bagi setiap muslim yang sudah mukallaf untuk mengetahuinya,
mengetahui nawaqidul Islam supaya dapat menghindari dan menjauhinya. Ingat, seorang muslim tidak cukup hanya mengetahui tauhid. Dia harus mengetahui lawan dari tauhid. Ya, di samping mengetahui tauhid, dia harus mengetahui lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan, kemurtadan, dan sejenisnya yang bisa membatalkan keislamannya. Dia harus tahu agar dia bisa menghindarinya, menjauhinya, dan agar dia tidak terjerumus di dalamnya. Sahabat Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafata ayudrikani." Dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Tetapi aku justru bertanya tentang kejelekan, tentang keburukan, karena khawatir terjerumus di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian seorang penyair berkata, "Wadiddu yuzhiru husnahu ad-diddu wa bididdiha tatabayyanul asya." Dan lawan itu akan memperlihatkan kebaikan lawannya. Dengan lawannya akan tampak jelas segala sesuatu. Ya, di samping kita mengetahui tauhid, kita juga mengetahui kesyirikan. Supaya jelas, supaya ilmu kita betul-betul sempurna. Di samping kita mengetahui sunnah, kita juga mengetahui kebid'ahan. Di samping kita mengetahui yang halal, kita juga mengetahui yang haram. Wa bididdiha tatabayyanul asya. Ya, dengan lawannya akan nampak jelas segala sesuatu. Taib. Kemudian penulis berkata bahwasanya pembatal keislaman ada 10. Perkataan penulis ada 10 tidak menunjukkan pembatasan. Ya, karena nawaqidul Islam itu banyak. Maksud penulis mengatakan 10, beliau ingin menyampaikan 10 dari pembatal keislaman, di mana apabila seseorang melakukan salah satu dari 10 ini, maka secara otomatis menjadi batal keislamannya dan statusnya menjadi orang kafir. Ya, tentunya apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Ya, jadi kalau dia melakukan salah satu dari 10 pembatal Islam ini, maka dikatakan kepadanya dia telah melakukan kekafiran. Jika uzurnya di sisi Allah tidak diterima, maka dia min ahlin nar, termasuk penghuni neraka, kekal di dalamnya. Walaupun tatkala di dunia bisa jadi dia tidak merasa sebagai orang kafir. Ya, karena ada orang melakukan kekufuran dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Atau bahkan dia merasa itu bukan kekufuran. Di dunia dia tidak merasa sebagai orang kafir. Justru sebaliknya, dia merasa menjadi orang mukmin. Bahkan merasa menjadi orang mukmin yang paling baik. Padahal di mata Allah dia kafir. Ya, ini mengerikan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang merasa tidak kafir, dia merasa mukmin, ternyata di sisi Allah dia kafir karena dia melakukan nawaqidul Islam. Ya, hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai ayat 104.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalnya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Merasa beriman, merasa telah berbuat amalan yang terbaik, ternyata di sisi Allah amalannya sia-sia karena dia melakukan nawakidul Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bisa jadi seseorang tatkala di dunia dia tidak sadar kalau dirinya adalah calon penghuni neraka, kekal di dalamnya. Dan dia baru sadar tatkala sudah berhadapan dengan Allah di akhirat. Wal-iyazubillah. Ini sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi mengira mereka akan masuk neraka hanya beberapa hari saja. Ya, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah." Dan mereka orang-orang Yahudi berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali selama beberapa hari saja. Dalam ayat lain Allah mengabarkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani mengira mereka akan masuk surga. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengira mereka akan masuk surga. Padahal itu hanya angan-angan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 111, "Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikianlah, itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Kata Allah, itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah bukti kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi orang-orang Yahudi menganggap hanya merekalah ahlul jannah, sementara orang-orang Nasrani menganggap hanya merekalah ahlul jannah. Namun pada hakikatnya mereka adalah ahlun nar, khalidina fiha, penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya. Waliyazubillah. Ya, jadi orang mukmin bukanlah orang yang merasa yakin dirinya mukmin, merasa pede. Akan tetapi orang mukmin adalah orang yang mukmin indallah, mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mukmin menurut Allah Subhanahu wa taala, walaupun dirinya takut sebagai orang munafik. Ya, bahkan ciri dan alamat kebenaran iman seseorang adalah dirinya selalu merasa khawatir jangan-jangan dia termasuk orang munafik. Jadi orang mukmin yang benar, orang mukmin yang khawatir, selalu khawatir jangan-jangan dia termasuk orang munafik. Sebaliknya, ciri dan alamat orang munafik adalah dirinya
senantiasa merasa aman dari kemunafikan. Coba kita perhatikan para sahabat. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala mengetahui bahwasanya Hudzaifah bin Yaman adalah pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah tahu siapa nama orang-orang munafik. Maka Umar mendatangi Hudzaifah dan bertanya kepada Hudzaifah, apakah nama saya ada dalam daftar orang-orang munafik? Coba kita perhatikan bagaimana kekhawatiran Umar bin Khattab terhadap kemunafikan. Apakah nama saya ada dalam daftar orang-orang munafik? Bukankah ini menunjukkan betapa khawatirnya Umar terhadap kemunafikan? Jangan-jangan dia termasuk orang munafik. Padahal Umar adalah orang terbaik kedua dari umat ini setelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Orang terbaik pertama ya Rasulullah SAW, kemudian orang yang terbaik dari umat ini Abu Bakar, kemudian Umar. Akan tetapi walaupun dia orang yang terbaik, orang yang punya iman yang kuat, dia tetap merasa khawatir dengan kemunafikan. Jangan-jangan ada kemunafikan dalam dirinya. Oleh karena dia datang kepada Hudzaifah dan bertanya kepada Hudzaifah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini para sahabat, bukan hanya Umar. Ya, sahabat-sahabat yang lain mereka juga khawatir kemunafikan menimpa dirinya. Seorang tabi'in Ibnu Abi Mulaikah pernah berkata, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Kata Ibnu Abi Mulaikah, aku dapati 30 orang sahabat. Salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dapati 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan terhadap dirinya. Jadi para sahabat khawatir kemunafikan ada pada diri mereka. Orang mukmin adalah orang yang khawatir kemunafikan ada pada dirinya, berbeda dengan orang munafik. Orang munafik itu pede, dia merasa pede. Para ulama mengatakan al-mu'minu allazi yakhafu ala nafsihi an-nifaq wal munafiqu allazi ya'manu ala nafsihi an-nifaq. Orang mukmin adalah orang yang mengkhawatirkan kemunafikan pada dirinya, sementara orang munafik adalah orang yang dirinya merasa aman dari kemunafikan. Taib. Dengan kita mengetahui kekhawatiran para sahabat ya terhadap dirinya, ya padahal mereka adalah orang-orang yang paling semangat dalam beramal dan paling semangat dalam melakukan kebaikan, menunaikan kewajiban dari Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya, ya itu pun mereka masih khawatir kemunafikan atas dirinya, maka seharusnya kita yang jauh ya dari mereka, kita berada jauh di bawah mereka, seharusnya kita pun harus lebih mengkhawatirkan kemunafikan atas diri kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi ini tentang nawaqidul Islam. Terkadang seseorang melakukan nawaqidul Islam dalam keadaan dia tidak menyadarinya, kemudian dia kafir di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat mengerikan. Taib.
Kemudian kata penulis, al-awwalu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Pembatal Islam yang pertama adalah syirik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yakfiru an yushraka bih wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni yang selain syirik atau yang di bawah syirik, liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendakinya. Ini surat An-Nisa ayat 48 atau ayat 116. Taib. Jadi penulis memulai Nawaqidul Islam dengan kesyirikan. Kenapa penulis memulai Nawaqidul Islam dengan kesyirikan? Kenapa kesyirikan adalah pembatal Islam yang pertama? Li'annahu a'zamu dzambin usiyallahu bihi. Karena kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa yang paling besar. Ayyu dzambin a'zamu indallah. Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Dialah yang telah menciptakanmu. Ya, sungguh tidak logis jika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita malah menyembah selain Allah di samping menyembahnya. Seharusnya karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seharusnya kita hanya menyembah Allah karena Allah yang telah menciptakan kita. Huwallazi razaqana, Dialah huwallazi khalaqana. Dialah yang telah menciptakan kita. Maka Dialah yang berhak untuk disembah. Dan Allah jelaskan tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk menyembahnya, untuk mentauhidkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi dosa yang paling besar adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah sementara Dialah yang telah menciptakanmu. Ini alasan kenapa penulis memulai Nawaqidul Islam dengan kesyirikan. Wa huwa hatmun lirububiyah wa tanakkusun lil uluhiyah. Kesyirikan menghancurkan rububiyah dan merendahkan uluhiyah. Wa su'udzan bi rabbil alamin, dan buruk sangka kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kesyirikan, dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa abtalul batil wa azlamuz zulmi wa akbahul ma'asi. Kesyirikan merupakan kebatilan yang paling batil, kezaliman yang paling zalim. Inna syirka la zulmun azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kesyirikan
la zulmun azim, adalah kezaliman yang paling besar. Azlamuz zulmi wa akbahul ma'asi, dan kemaksiatan yang paling buruk. Li'annahu yaqtadi taswiyatul makhluk an-naqis bil khaliqil kamil min jami'il wujuh. Karena orang yang berbuat syirik, dia telah menyamakan makhluk yang penuh kekurangan dengan sang pencipta yang maha sempurna min jami'il wujuh, dari segala sisi. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syirik ini adalah dosa yang sangat besar. Apa pengertian syirik? Wa taqaddama ta'rifu syirki. Sudah disebutkan ya pengertian syirik atau definisi syirik. Wa annahu musawatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi. Ya, syirik adalah musawatu ghairillah, menyamakan selain Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, fima huwa min khasaisillahi ta'ala, dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah ada 3 ya, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, di sini penulis menghususkan syirik fi ibadatillahi ta'ala, syirik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, al-awwalu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Pembatal Islam yang pertama, syirik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ya syirik itu bukan hanya dalam beribadah kepada Allah. Ya, syirik bisa dalam rububiyah, ya, kemudian juga bisa dalam asma wa sifat. Di sini penulis mengkhususkan syirik dalam uluhiyah, dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena inilah kesyirikan yang banyak terjadi. Inilah kesyirikan yang banyak dilakukan oleh manusia. Dan syirik yang dimaksud di sini adalah syirik akbar. Syirik yang membatalkan keislaman itu syirik akbar. Ya, adapun syirik asgar tidak membatalkan keislaman seseorang. Taib. Yang pertama, syirik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan syirik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yakni dengan mempersembahkan berbagai macam ibadah atau satu macam ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik dalam ibadah yaitu dengan mempersembahkan berbagai macam ibadah atau satu macam ibadah kepada selain Allah. Atau kita katakan syirik dalam ibadah yaitu dengan beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan yang beliau maksudkan di sini dengan syirik dalam beribadah kepada Allah adalah amal zahir. Ya, amal zahir. Oleh karenanya nanti dalam contoh beliau akan mengatakan wa minhu adzabahu li ghairillah.
Ya, contoh syirik dalam beribadah kepada Allah adalah menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadbahu lil jinni aw lil qabri, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Jadi syirik dalam beribadah kepada Allah di sini yang beliau maksudkan adalah amal zahir. Amal zahir. Bukan amal batin. Bukan amal batin. Jadi bila seseorang melakukan nawakidul Islam berupa amal zahir, ya, maka dia telah melakukan kekafiran. Dia telah melakukan kekafiran, kemudian dia dikafirkan. Kalau ada hukumah, ya, kalau hukum Islam tegak, maka dia dipanggil untuk dimintai bertobat. Kalau dia bertobat, maka dia tidak dibunuh. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, maka dia dibunuh. Karena dia telah murtad dari agamanya. Membaddala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad, maka bunuhlah dia. Ini menurut hukum Islam. Jadi yang dimaksud oleh penulis adalah amal zahir, bukan batin. Karena kalau batin, ya misalnya dia memiliki keyakinan kufur dalam hatinya, ya, seseorang punya keyakinan kufur dalam hatinya, maka dia telah jatuh dalam nawakidul iman. Ya, dia telah jatuh dalam nawakidul iman. Kalau dia memiliki keyakinan kufur, ya, dia memiliki keyakinan kufur karena tidak zahir, ya, tidak nampak, itu ada dalam hatinya, maka hakikatnya dia bukan orang beriman. Ini sama seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang zahirnya mereka muslim dan mereka tidak melakukan nawakidul Islam, maka mereka dihukumi muslim. Mereka dihukumi muslim secara zahir. Walaupun sebenarnya mereka bukan mukmin. Orang munafik bukan mukmin. Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia, ini orang-orang munafik, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka enggak beriman. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, wa ma yas'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit keraguan, kebimbangan, kemunafikan, lalu Allah tambah penyakit mereka. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Bagi mereka azab yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi orang munafik itu ya dihukumi muslim secara zahir, namun pada hakikatnya mereka bukan mukmin. Mereka dihukumi sebagai muslim dan diperlakukan sebagaimana orang muslim. Jadi yang dilakukan oleh orang munafik itu, mereka melakukan nawakidul iman. Mereka punya keyakinan kufur, mereka menyembunyikan kekufuran. Tapi apakah mereka dikafirkan? Ya, kita tidak bisa mengkafirkan mereka sampai mereka menzahirkan, menampakkan, ya, kekufuran mereka dengan perbuatannya atau dengan perkataannya.
Jadi nawaqidul Islam di sini adalah amalan-amalan zahir. Amalan zahir. Kalau orang munafik melakukan amalan zahir yang itu kekufuran, maka dia dikafirkan. Demikian pula orang muslim yang melakukan perbuatan kufur yang zahir, maka dia dikafirkan. Maka dia dikafirkan. Ya, tentunya sekali lagi apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Taib. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dimaksud di sini dengan nawaqidul Islam adalah syirik akbar, ya, syirik besar, bukan syirik asghar. Bukan syirik kecil. Karena di sana ada perbedaan ya antara syirik akbar dan syirik asghar. Ya, mungkin perbedaan yang pertama, syirik akbar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sementara syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi orang yang melakukan syirik asghar dia masih muslim. Dia masih muslim. Perbedaan yang kedua, syirik akbar pelakunya kekal di neraka. Sementara syirik asghar tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pelaku syirik akbar, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka. Ini syirik akbar. Syirik akbar pelakunya kekal di neraka, sementara syirik asghar tidak. Kemudian perbedaan yang ketiga, syirik akbar menghapus seluruh amal kebaikan. Sementara syirik asghar hanya menghapus amalan yang tercampur ya dengan kesyirikan. Syirik akbar itu menghapus semua amal, sementara syirik asghar hanya menghapus amalan yang tercampur dengan syirik asghar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syirik akbar dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, niscaya terhapuslah amal-amal yang telah mereka kerjakan. Ya, terhapuslah amal yang telah mereka kerjakan. Jadi perbedaan yang ketiga, syirik akbar menghapus seluruh amal kebaikan, sementara syirik asghar tidak. Syirik asghar hanya menghapus amal yang tercampur syirik asghar. Kemudian perbedaan yang keempat, syirik akbar darah dan harta pelakunya menjadi halal. Syirik akbar darah dan harta pelakunya menjadi halal, sementara syirik asghar darah dan harta pelakunya tidak halal. Ini perbedaan syirik akbar dan syirik asghar. Jadi yang dimaksud dengan nawaqidul Islam adalah syirik akbar, bukan syirik asghar. Taib. Kemudian dalil berikutnya yang dibawakan oleh penulis, firman Allah dalam surat Al-Maidah. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 sampai ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah
tidak mengampuni dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Ai la yakfiru li 'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bihi. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni seorang hamba yang bertemu dengan Allah dalam keadaan berbuat syirik, dalam keadaan melakukan kesyirikan. Jadi di sini ya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni seorang hamba yang melakukan kesyirikan dan dia belum bertobat dari kesyirikan. Kemudian dia meninggal dunia, dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia musyrik, maka Allah tidak mengampuninya. Ini bagi orang yang tidak bertobat dari dosa kesyirikan. Adapun seandainya dia berbuat kesyirikan, kemudian dia bertobat ya darinya sebelum meninggal dunia, maka dosa syiriknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, termasuk dosa syirik. Bagi siapa? Bagi orang yang bertobat. Bagi orang yang bertobat, Allah mengampuni semua dosa, termasuk dosa-dosa syirik. Adapun firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini bagi orang yang meninggal dunia dan dia belum bertobat dari dosa syiriknya. Maka Allah tidak mengampuni dosa syiriknya. Wa yaghfiru ma duna dzalika ay minaz dzunub. Dan Allah mengampuni dosa yang di bawah syirik. Allah mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Berarti di sana ada dosa-dosa yang selevel dengan kesyirikan. Seperti dosa kekufuran. Ini juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dosa-dosa yang selevel dengan kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Yang levelnya lebih rendah dari kesyirikan. Ini yang diampuni. Adapun dosa yang selevel dengan kesyirikan seperti kekufuran ya dan yang semisalnya, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diampuni adalah dosa yang di bawah kesyirikan, itu pun lima yasha bagi orang-orang yang Allah kehendaki, min ibadihi al-muslimin, dari hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadallat hazil ayah ala anna syirkal akbar min nawaqidil Islam, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya syirik akbar termasuk nawaqidul Islam. Karena syirik akbar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, li'anna sahibahu la yukfaru lahu, karena pelakunya tidak diampuni, bal huwa khalidun mukhalladun fi nari jahannam, bahkan pelakunya kekal di dalam neraka jahannam, wal iyazu billah. Taib, ini bagian pertama ya dari nawaqidul Islam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih tersisa ya, masih ada pembahasan tentang pembatal Islam yang pertama, syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, intinya kita harus hati-hati dengan kesyirikan. Kita jauhi ya kesyirikan sejauh-jauhnya. Dan kita harus tahu mana itu syirik, mana yang bukan syirik. Mengetahui kesyirikan tujuannya untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Karena banyak orang yang tidak tahu kesyirikan akhirnya jatuh dalam kesyirikan. Ya. Jadi kita harus tahu apa saja nawaqidul Islam, tujuannya supaya kita menghindarinya, kita menjauhinya,
supaya kita tidak terjerumus di dalam. Jadi penting sekali pembahasan nawaqidul Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.